Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini banjir di Hypermall Bekasi, kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa. Hadisti, selamat sore. Apakah banjir masih menggenangi Hypermall? Ya, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Hingga sore hari ini kondisi di salah satu pusat perbelanjaan Bekasi yakni Mega Hypermall Bekasi masih digenangi banjir, masih digenangi air, yang mana ketinggian air hingga sore ini masih di angka 1 meter. Bisa dilihat Priska dan juga pemirsa di layar televisi Anda tepat di belakang saya bagaimana kondisi terkini. Kondisi ketinggian air ini masih di 1 meter dan sejumlah kendaraan terlihat digenangi oleh banjir. Kalau kita lihat ada sekitar 6 mobil dan juga 6 motor yang hingga sore hari ini belum dapat dievakuasi mengingat debit air ini masih tergolong tinggi. Nah, untuk area yang masih digenangi banjir ini adalah area parkir luar atau parkir outdoor dan juga di bagian basement. Sementara untuk lantai dasar mall ini sudah mulai bersih, sudah mulai steril dan juga genangan air ini sudah dibersihkan oleh karyawan-karyawan mall. Nah, kalau juga dapat saya gambarkan, tadi saya sempat melihat ke dalam mall, memang dari Mall Bekasi sendiri ini ditutup sejak dari kejadian banjir hingga hari ini secara umum, dan tadi sekitar pukul 1 siang untuk karyawan dan juga pemilik kios ini sudah diizinkan untuk masuk untuk menyelamatkan dan juga melihat sisa-sisa barang mereka, kondisi kios mereka. Nah, kita ketahui Priska dan juga pemirsa, kemarin banjir yang melanda di kawasan Mega Mall Bekasi ini memang secara tiba-tiba memasuki area lantai dasar mall, di mana kalau kita melihat video yang viral bahkan di media sosial dan juga platform lainnya, kita bisa lihat bagaimana kepanikan yang terjadi di antara pengunjung dan juga pedagang yang berusaha untuk menyelamatkan diri mereka ke lantai yang lebih tinggi. Banjir sendiri ini disebabkan tidak sanggupnya atau tidak kuatnya tanggul yang berada di area belakang Mall Mega Bekasi ini untuk menanggung debit air, sehingga tanggul tersebut jebol dan secara tiba-tiba ini air memasuki area dalam Mall Bekasi. Dan hingga sore ini memang di bagian lantai dasar Mall Bekasi, Mall Mega Bekasi maksud kami, ini sudah tidak lagi digenangin air, namun bagian yang masih digenangi ini adalah area parkir luar dan juga area basement. Dan bentuk upaya yang dilakukan dari pihak manajemen mall ini adalah menggunakan pompa air, yang mana untuk pompa air ini tadi secara bertahap juga ditambahkan. Kalau tadi pagi ada sekitar 5 pompa air, namun di sore hari ini ada sekitar 9 pompa air yang difungsikan guna mengalirkan sisa air, sisa genangan banjir ini ke arah luar, yakni ke arah sungai terdekat. Dan juga kalau kita bicara terkait kondisi karyawan atau pemilik kios yang saat ini berusaha menyelamatkan sisa barang mereka di dalam mall sendiri, di lantai dasar. Lantai dasar sendiri ini kurang lebih ada 600 kios yang mengalami kerusakan, dan hampir keseluruhan kios ini terdampak yang di lantai dasar, karena mengingat kemarin banjir yang terjadi ini bahkan mencapai di 2 meter. Artinya seluruh lantai dasar ini terendam banjir, seluruh barang-barang pedagang yang berada di lantai dasar ini mengalami kerusakan. Dan tadi karyawan memang dibatasi juga untuk memasuki, mengingat di dalam mall sendiri ini tetap harus dalam kondisi yang kondusif, dan mereka hanya diizinkan secara bergantian untuk masuk, kemudian juga menyelamatkan sisa-sisa barang. Dan kendala yang mereka hadapi adalah melihat barang-barang mereka ini sudah berserakan, sudah hancur, sehingga tidak banyak yang bisa diselamatkan. Dan mereka juga dibatasi tidak bisa seluruhnya masuk, hanya dibatasi 2 hingga 3 orang dalam pemilik satu kios yang diizinkan untuk masuk. Selain pedagang yang diizinkan juga adalah karyawan-karyawan yang mana mereka melakukan aksi bersih-bersih mall, membersihkan lantai dari lumpur dan juga sisa-sisa genangan yang juga sampah-sampah yang kemarin sempat memasuki area lantai dasar. Priska. Baik, terima kasih Hadisti Arifa melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Hadisti. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya
terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses pemulihan. Bima menegaskan untuk mengantisipasi banjir susulan, maka posko BNPB harus dipastikan logistiknya. Jadi dari kondisi di lapangan memang banjir kali ini lebih parah dibanding banjir 5 tahun lalu, lebih tinggi begitu. Nah, langkah yang pertama, tentu kami akan mengkoordinasikan apa yang perlu dibantu oleh Kemendagri, dalam hal ini mengkoordinasikan dengan pemerintahan daerah sekitar untuk mendukung pemerintah Kota Bekasi mempercepat proses pemulihan itu. Ya. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa mengantisipasi adanya banjir susulan, cuaca yang masih belum menentu, maka posko di BNPB ini, tempat pengungsian ini memang harus kita pastikan cukup logistiknya, bahan makanan ya, dan obat-obatan gitu. Jadi harus cukup, itu harus nyaman itu. Yang kedua, ketiga, kita akan bantu pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan. Jadi kami keliling melihat masih banyak rongsokan sampah yang menumpuk ya, ada tempat tidur, lemari dan lain-lain. Warga itu nggak mampu. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jakarta mencatat ada 122 RT di 23 kelurahan di Jakarta yang terendam banjir. Ketinggian air yang tertinggi mencapai hingga 4 meter, yakni di kawasan Jakarta Timur. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan BNPB untuk segera menangani banjir yang melanda wilayah Jabodetabek. Arahan terkait banjir ini diberikan Prabowo dalam acara taklimat dan buka puasa bersama Kabinet Merah Putih di Istana Negara kemarin. Presiden tadi juga bilang bahwa ada beberapa daerah yang sekarang mengalami kebanjiran dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani. Presiden juga mention tadi soal Bekasi, bahwa sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana. Pak, apakah ada bantuan Pak dari Pak Presiden untuk bantuan sosial seperti itu? Pak, detailnya saya belum dapat informasi. Tapi pasti akan ditanggulangi sebaik mungkin karena sudah ada arahan langsung dari Presiden kepada Badan Penanggulangan Bencana. Banjir juga menerjang 2 kecamatan di Karawang, Jawa Barat. Derasnya banjir mengakibatkan jembatan Cicango penghubung antara Karawang Bogor ambles. Hingga Rabu siang, ketinggian air di 2 kecamatan di Karawang yaitu Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Teluk Jambe terus bertambah. Tercatat sebanyak 924 rumah dan 1.051 orang terdampak banjir akibat luapan Sungai Cibeet. Ketinggian banjir pun bervariasi mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Banjir di Karawang, Jawa Barat akibat luapan Sungai Cibeet juga merendam akses jalan hingga ketinggian air 1 meter lebih. Banjir tidak hanya merendam rumah warga tetapi juga membuat jalur Karawang-Bogor lumpuh. Jembatan Cicangor penghubung antara Karawang Bogor ambles dan tidak bisa dilintasi oleh semua kendaraan. Akibatnya puluhan kendaraan truk dan pribadi terjebak hingga 12 jam lebih. Kemacetan kendaraan mengular hingga 1 kilometer lebih.
Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan modifikasi cuaca telah dilakukan sejak Selasa sore. Hal ini dikarenakan intensitas hujan diprediksi cukup tinggi hingga 11 Maret 2025. Sementara Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyatakan operasi modifikasi cuaca dilakukan terus-menerus. Kemarin sore. Oke. Karena kami mengkhawatirkan sampai tanggal 11 intensitas hujan masih cukup tinggi meskipun siang ini melemah namun menjelang sore atau selama sore ini diprediksi akan mengalami peningkatan curah hujan. Kemudian malam hari mulai menurun lagi. Itu prediksinya untuk hari ini. Okay. Namun sejak tadi pagi kami melakukan modifikasi cuaca, diharapkan yang saat sore nanti jangan sampai, ya kalau masih hujan ya semoga hujannya ringan gitu loh. Jangan sampai merepotkan yang sedang evakuasi, yang sedang bebenah setelah banjir ya. Jadi kita memang berupaya untuk merekayasa cuaca itu sampai tanggal 8. Ini sudah berkolaborasi, bekerja sama. Yang dilakukan adalah sumber bencananya ditahan. Jadi kalau kita melihat dari semalam sampai hari ini tidak hujan, itu karena ada operasi modifikasi cuaca. Jadi sekarang ini kita punya teknologi, kalau diprediksi hujannya deras itu bisa dikurangi, bisa dialihkan. Nah ini buktinya. Nah operasi modifikasi cuaca itu akan dilakukan terus. Paling tidak yang tahap pertama ini tanggal 8 ya, sampai tanggal 8, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu yang rumahnya di Kota Bekasi yang terkena dampak ini bisa segera kembali ke. Kita juga dukung alat-alat pembersih, ada pompa-pompa kecil ya. Kemudian yang rumahnya rusak ringan nanti Pak Wali Kota akan mendata. Rusak sedang Pak Wali Kota akan mendata. Itu dapat bantuan dari pemerintah. Ya, yang rusak ringan, rusak sedang nanti ada kriterianya. Ada kriterianya. Ya, kemudian yang rusak berat, yang memang hancur itu juga nanti dapat penggantian dari pemerintah.